Halo sahabat Istana Flora, selamat datang kembali di channel Istana Flora. Oke, hari ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman sekalian. Di sini ada Sri Gading balon, ya, tanaman hias Sri Gading balon yang tentu saja tanaman ini sangat cantik sekali tampilannya. Ya, perpaduan warna antara warna putih ke kuning-kuningan atau krem dengan warna hijau. Ya, ini tanaman sangat cocok sekali kalau dijadikan sebagai tanaman hias gantung, maupun tanaman ini juga bisa dijadikan sebagai tanaman hias yang bisa kita simpan di tengah pot itu turus, ya, turus atau tongkat lah ya, dia akan merambat ke atas nantinya. Teman-teman bisa melihat di sini tanaman ini bagus sekali, tuh lihat daun-daunnya juga. Nah, hari ini saya akan coba menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara memperbanyak tanaman jenis ini, ya, tanpa gagal. Ya, jadi nggak akan gagal, dijamin berhasil, ya. Tanaman ini tanaman hias Sri Gading balon yang sangat cantik sekali teman-teman sekalian. Oke, caranya di sini akan saya tunjukkan, ya, untuk memperbanyak tanaman ini dengan berhasil. Kita gunakan gunting, ya, gunting maupun cutter yang tajam, ya. Hindari gunting tumpul, ya. Kita gunakan gunting yang tajam. Kita potong, ya, batangnya. Ya, ingat di sini banyak sekali akar, ya. Ada akar-akar di sini. Jadi yang akan kita potong adalah bagian yang dekat dengan akar. Oke, seperti ini teman-teman. Ya, kita potong saja, ya. Nah, kita akan potong-potong, ya, sesuai dengan akar yang keluar. Seperti ini, ya. Di sini juga ada akar-akarnya. Kita potong lagi, ya. Ada yang satu daun, dua daun, ya. Satu daun, satu daun lagi. Nah, kalau yang ini satu daun juga. Nah, kecuali yang terakhir ini memang, ya, yang terakhir nanti nih teman-teman, ya, ini satu daun juga. Nah, yang terakhir, ya, karena ini ujungnya adalah pucuk dan tidak ada akarnya, maka kalau kita potong di sini satu-satu ini tidak akan jadi. Jadi kita potong yang nanti akan kita tancapkan harus ada akarnya. Yang ujungnya ini nggak akan ada, nggak akan jadi. Ini kita hitung, ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi dari satu polybag tadi kita bisa menghasilkan 8. Nah, oke, saya siapkan dulu, ya, media tanamnya. Dan kita siapkan 8 plastik polybag. Yuk kita masukkan satu persatu, ya. Seperti ini teman-teman. Tancapkan akarnya, ya. Dan media tanamnya jangan terlalu menutupi sampai ke daunnya, karena ini akan menyebabkan busuknya daunnya, ya, apalagi nanti media tanamnya basah. Nah, cukup seperti ini saja, ya. Daunnya jangan sampai tertutup oleh media tanam.
saya menggunakan kompos daun, campuran sekam padi dan juga tanah sebagai media tanam Sri Gading ini. Kompos daun bambu tentunya ya. Dan perlu kita ketahui bahwa dalam hal penyiraman juga tanaman Sri Gading ini ya, kalau bisa ketika kita melakukan penyiraman, hindari penyiraman air yang berlebih. Si batang menjadi busuk. Jadi usahakan penyiramannya airnya secukupnya ya. Jadi kita siram dengan air yang cukup. Jangan terlalu banyak air ya. Yang penting kita bisa memastikan media tanam ini lembab. Tidak harus terlalu banyak airnya. Kalau airnya menggenang, ya sekali lagi itu akan menyebabkan busuk akar. Nah, teman-teman bisa melihat ya daunnya seperti ini, sangat cantik sekali ya. Tuh lihat dari bentuk dan warna ya, luar biasa, indah sekali teman-teman. Oke, kita tancapkan lagi, satu lagi ya. Ingat ketika menancapkan ini akarnya, lihat ya. Kita bantu melubangi ya. Kita bantu melubangi media tanamnya, lalu kita tancapkan di tengah-tengah. Seperti ini teman-teman. Oke. Ya, lalu kita tutupi akarnya dengan media tanam seperti ini ya, sekelilingnya ditekan-tekan sedikit, tidak perlu kencang menekannya ya. Nah, 3 ya, sudah 3 polybag nih. Kita isi lagi dengan media tanam. Biasanya tanaman ini diserang oleh semut ya, oleh belalang. Tapi tidak terlalu sering kok ya. Kalau ada belalang biasanya dia suka gigitin daun ini ya sampai bolong-bolong. Nah, ini yang 4 daun ya. Kenapa 4 daun? Ujungnya nggak kita potong tadi. Karena yang ujungnya, pucuknya itu tidak ada akarnya. Jadi jangan dipotong kalau tidak ada akarnya. Hindari pemotongan batang yang tanpa ada akarnya di dalamnya ya. Jadi kita hanya Kenapa? Kalau kita paksakan memotong memotong batang yang tidak ada akarnya, itu tidak akan jadi, malah justru akan dia membusuk dan mati ya. Nah, karena itu pilih batang yang ada akarnya. Kita isi lagi ya polybag ini dengan media tanam. Selanjutnya kita tancapkan seperti biasa, seperti ini. Satu batang kita berdirikan ya. Kita bantu dengan tangan kiri kita
sambil kita memasukkan media tanam ke dalam polybag. Usahakan ketika memasukkan media tanam ke dalam polybag, pastikan media tanam itu mengisi semua ruang yang ada. Jadi akar tertutup dengan baik oleh media tanam. Nah, kita sudah membuat mengisi 5 polybag ya, dengan Sri Gading balon ini. Kita isi lagi polybag ini, lalu kita tancapkan kembali ya dengan cara kita bantu lubangi dengan jari ya media tanamnya, kemudian kita masukkan Sri Gading balon. Tempatkan Sri Gading balon di tengah-tengah plastik polybag teman-teman ya. Lalu kita tutup dengan media tanam seperti ini. Nah, kita goyang-goyangkan polybagnya agar si media tanamnya menyebar ya, sehingga dia media tanamnya menutupi akarnya dengan rata ya, secara merata. Lalu kita tekan-tekan sedikit ya, pelan-pelan. Pastikan sebatangnya tegak, atau kalaupun miring ya, yang pasti akarnya harus kita tutupi dengan media tanam ya. Oke, 6 ya. Sebentar, saya ambil dulu ya media tanamnya. Dan tentu saja ketika baru kita tempatkan di sini ya, di polybag, jangan langsung disiram secara banyak air ya. Usahakan airnya sedikit penyiramannya ya. Kalau sudah 1 mingguan barulah disesuaikan penyiramannya. Intinya jangan sampai menggenang ya airnya ya. Dipastikan polybagnya bolong-bolong ya, ada bolong-bolong. Tapi memang plastik polybag biasanya ada bolong-bolongnya ya, sudah bolong tanpa harus kita bolongi lagi ya. Kalau kalian menggunakan katakanlah kemasan air minum atau plastik lainnya, maka pastikan ya ada drainasenya di situ, dibolongin supaya airnya mengalir ketika dilakukan penyiraman. Kalau menggenang, sekali lagi, kalau menggenang itu akan menyebabkan tanaman kita membusuk dan akhirnya mati, tak akan tertolong lagi ya kalau sudah membusuk. Oke, kita hampir selesai nih teman-teman. Sekarang kita punya 8 polybag tanaman Sri Gading balon. Tanaman ini yang sangat mantap ya. 8 teman-teman ya. Jadi dari 1 polybag menjadi 8 polybag. Mantap. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga dapat membantu teman-teman dalam hal perbanyakan Sri Gading balon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.